Sampai di sini mungkin Bapak. Mohon izin tanya, sebenarnya di halaman digambarkan kok bisa jadi terus kita laki-laki lalu ibu kasihan ada penggambarannya apa? Ini bisa jadi untuk ibu-ibunya. Nanti jenengan coba, saya nggak berani nanya ke ibu-ibu yang di sini, dengan tanya nanti Pak. Kira-kira ibu-ibu itu pengen suami banyak apa enggak? Rasanya kalau ibu-ibu nggak pengen suami banyak Pak, suaminya cukup satu. Beda nggak bapak-bapak? Sampai pengen bojone akeh apa sih Cito? Mesti ditawarin sambil nolih Pak, yang pengen bojo maning. Saya mau oleh bisa. Itu bedanya Pak. Laki-laki itu apa ya, fitrahnya apa bukan fitrah apa ya, dia boleh pengennya bojone akeh. Tapi kalau ibu-ibu enggak, ya ini ibu-ibu yang normal ya, normalnya pengennya suaminya satu aja udah cukup gitu. Nah itu bedanya. Makanya apa, nikmatnya ibu-ibu perempuan bukan diberikan suami yang banyak di surga, tapi kayak tadi ya, ada dua surga yang penuh dengan emas, perhiasan. Seneng Pak ya, udah penuh dengan buah-buahan, makanan macam-macam gitu. Terus apa, tampilan ya, istilah kita itu sandangan. Coba ibu-ibu kalau disuruh milih beli makanan sama beli pakaian, pengen ganti apa namanya, gamis, pengen tuku gamis anyar kalau tuku panganan, kayaknya lebih milih tuku kena gamis anyar ketimbang dibelikan makanan ya. Gitu. Jadi seneng dengan sandangan maksudnya yang dipakai gitu, itu lebih seneng yang begitu. Maka Allah Maha Tahu sehingga yang disiapkan itu. Nah sehingga ya tadi, kalau laki-laki memang dimotivasinya dengan ada bidadari cantik-cantik, semangat. Soalnya orang lanang dong dimotivasi Pak, nanti ada emas di surga, orang seneng emas. Pak bawa emas sakit ya. Pak bawa. Tapi kalau ibu-ibu mungkin pakai perhiasan, gelang, cincin, seneng Pak. Jenengan kalau seneng ngambil gelang, ngambil cincin, enggak seneng. Karena kalau dia pilih duit itu. Ya, itu mukaan bisa. Jadi itulah gambaran tentang apa surga, gitu. Sehingga Allah menyesuaikan dengan kita ya manusia. Allah ada bisa. Ya, gitu. Nanti berarti posisi istri kita itu gimana? Gitu. Di dunia ini posisinya itu gimana? Posisi sebelahan atau satu keluarga? Karena kan itu sudah disajikan bidadari. Iya, baik. Jadi di Al-Quran itu waktu itu pernah kita bahas ya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Ini ringkasnya, gampangnya, nanti sekeluarga ketika mereka semua beriman, walaupun amalnya beda-beda, tingkatan surganya nanti sama, bareng ya. Suami, istri, anak, orang tua, walaupun mereka ini mungkin amalnya beda-beda, bapaknya rajin tahajud, anaknya orang misalnya, atau sebaliknya, anaknya rajin tahajud, orang tuanya enggak, anaknya ngapal Quran, bapaknya enggak, istrinya rajin baca Quran, misalnya beda-beda. Tapi kalau mereka beriman, surganya bareng, berarti Allah kumpulkan jadi satu. Ya, sama, surganya sama, di surga yang tertinggi. Selama mereka aman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Jadi semuanya beriman. Nah, ini akan Allah kumpulkan. Nah, dikumpulkannya berarti bareng, tetapi ya tentu enggak, maksudnya kalau bicara apa, nanti ada apa namanya ayat lain ya, bahas tentang surga itu ada kamar-kamarnya, ruangan-ruangannya. Tentu berbeda ruangannya dengan anaknya, walaupun dalam satu tingkatan kenikmatan yang sama. Jadi setiap tingkatan, kalau beda tingkatan kenikmatannya berbeda. Tapi ya berbedanya kayak Allah alam, saya ya nggak tahu ya. Buahnya mungkin saya nggak ngerti lah, pokoknya
kenikmatan, tapi tingkat kenikmatannya berbeda-beda. Ya, Allah tentu tadi membalas. Nah, kembali ke tadi. Terus di mana istri kita? Istri kita nanti akan Allah jadikan menjadi bidadari yang paling cantik dari semua bidadari yang ada. Jadi istri kita nanti akan membersamai kita di dalam surga. Ya tentu nggak kalah dengan bidadari yang ada. Anggur kalah kayunya kok orang gelem baru bojone dewek. Nanti tidak mau dengan istri sendiri kalau muka istri kita masih seperti itu. Nanti Allah rupakan istri kita itu menjadi bidadari yang paling cantik dari semua bidadari yang ada. Benar, masalah bidadariku ini ya. Nanti di surga seperti itu. Jadi istri kita akan bersama dengan kita. Bersama dengan kita bareng dari semua bidadari yang ada. Tapi tadi Pak, kalau di surga ini nanti wa azwajum mutahharah, istri-istri yang suci. Nah, istri yang suci ini maksudnya adalah suci dari hadas kecil, hadas besar, dari haid, nifas, buang air dan sebagainya. Itu suci terus istri kita. Ada yang menyebutkan azwajum mutahharah ini bersih, suci, maksudnya suci hatinya. Nggak ada rasa cemburu, nggak ada rasa iri, nggak ada. Makanya ketika misalnya jenengan lagi bersama bidadari yang lain, istri kita nggak akan cemburu. Beda. Beda kalau di dunia. Beda kalau di dunia. Misalnya ada seseorang punya istri 2, 3, begitu mau bojo nome mesti bojo tuane ini karena sesuai nemen ya orang balik-balik ini. Itu beda di dunia. Tapi kalau di surga banyak bidadari, kita lagi main ke tempat bidadari yang lain, istri kita nggak akan cemburu. Karena apa? Bersih, suci hatinya, nggak ada lagi rasa cemburu. Nah, ini azwajul mutahharah. Maka mereka pun bersama dengan kita. Ini istri kita mendapatkan semuanya. Di surga ada pernikahan. Kenapa? Ada pernikahan. Enggak usah nikah lagi, Pak. Udah dihalalkan, udah disiapkan ini untuk jenengan. Boleh. Ya. Jadi nggak perlu lagi dengan ijab kabul untuk nikahin bidadari itu. Bidadarinya banyak, nanti ijab kabulnya kakean ya. Ya, penghulunya nanti walinya susah lagi nyari. So intinya nggak ada lagi, sudah. Allah alhamdulillah. Cekap mungkin yang berkata bidadari memang semangat. Aja semangat paling bidadarinya tepat, tapi semangat ibadahnya juga ya. Ini bagian dari motivasi kita untuk semangat ibadah dan juga meninggalkan maksiat.